Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pada video kali ini kita akan mempelajari satu bab ya, berkaitan dengan letak dan posisi. Nah, saya coba tampilkan tentang Google Map ini ya, sebagai ilustrasi saja. Nah, di dalam Google Map ini menunjukkan ya rute dari rumah saya ke sekolah, ke SMP Purnama 1 Cilacap ya. Nah, di peta ini kan tentunya terdapat letak serta posisi ya. Kemudian jalan. Nah, ini ada jalan-jalan juga di sini. Nah, terkait dengan letak dan posisi ini tadi tentunya tidak terlepas dari adanya koordinat. Nah, dengan koordinat ini kita nanti akan menentukan ya letak jarak dari rumah ke sekolah. Oleh karenanya pada video kali ini kita akan mempelajari bab tentang sistem koordinat. Ya, seperti apa pembahasannya? Yuk kita simak ya. Ya. Jadi sistem koordinat itu adalah ya, suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda dan memiliki acuan yang tetap. Nah, sekarang kamu perhatikan diagram Cartesius ini ya. Jadi diagram Cartesius ini terdiri dari dua sumbu X dan sumbu Y yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, ini sumbu X-nya yang mendatar, ini sumbu X. Dan sumbu Y yang tegak. Nah, ini saling berpotongan tegak lurus ya. Nah, sehingga membagi bidang koordinat, jadi bidangnya ini nanti dibagi menjadi 4 bagian yang dinamakan kuadran. Nah, ini kuadran yang sebelah sini, ini kuadran 1, sebelah kirinya, kuadran 2, bawahnya, kuadran 3, sebelah kanannya lagi, kanan bawah, itu adalah kuadran 4. Nah, itu. Selanjutnya, posisi titik pada bidang koordinat. Nah, di sini bagaimana kita membaca dan menulis suatu objek atau titik pada bidang koordinat dengan titik 0,0 sebagai acuan. Nah, untuk penentuan posisi titik pada bidang koordinat itu dinyatakan koordinat x, y. Jadi x, y ya, di mana nilai x pada sumbu x, di nilai x-nya ini berada di sumbu x. Sumbu x ini yang mendatar ya. Menunjukkan langkah satuan arah mendatar. Jadi kalau ke kanan, di sebelah kanan ini bernilai positif, kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini bernilai positif, kemudian di sebelah kirinya ini kan bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian nilai Y pada sumbu Y. Nah, ini sumbu Y itu yang tegak ya. Menunjukkan banyaknya langkah satuan pada arah tegak. Ke atas ini positif, kita lihat ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ke bawah itu negatif ya. Nah, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya contoh ya. Oke. Bagaimana menentukan koordinat titik A? Nah, kita lihat di sini koordinat A ini kan terletak di pada sumbu X ini 3 ya. 3 jarak 3 satuan di sini. Ditulis di sini 3, kemudian di sumbu Y jarak 3 satuan juga di sumbu Y. Sehingga koordinatnya adalah 3,3. Sekarang koordinat titik B. Titik B itu letaknya di sebelah kiri ya. Nah, ini berarti di sumbu X ini berapa ini? Negatif 6 ya ini ya. Nah, ini negatif 6. Kita ganti warnanya. Oke, negatif 6. Sama Y-nya di sini berapa ini? 4 ya. Nah, berarti 4. Berarti di sini negatif 6,4. Sekarang titik C ya. Titik C. Titik C itu berapa titik C? Kita lihat. Berada di bawah ya. Kita lihat di sini berapa ini? 1 ke kiri berapa ini? Negatif 4 ya. Oke, negatif 4. Kemudian Y-nya berarti negatif 3, berarti koma negatif 3. Negatif 4, negatif 3. Sekarang titik D. Ya. Titik D itu di sini ya. Nah, ini berapa? Sumbu X-nya itu 2.
Sumbu X-nya 2. Sumbu Y-nya berapa ini? Min 4. Negatif 4. Nah, seperti itu ya caranya. Nah, apa saja yang dipelajari di sistem koordinat ini nanti, yaitu posisi titik dalam sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang kedua, posisi titik terhadap titik tertentu atau titik acuan. Yang ketiga, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang keempat, jarak dua titik atau aplikasi tentang keliling dan luas pada sistem koordinat ya. Nah, yang pertama, sekarang kita lihat di sini posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Pada sistem koordinat kita menjelaskan suatu posisi berdasarkan jarak terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Nah, ini agak sedikit berbeda. Agak berbeda dengan yang sebelumnya tadi ya. Tapi pada intinya adalah sama. Jadi titik A itu ternyata kalau dilihat dari sumbu X ternyata berjarak sumbu X dan sumbu Y ya, maksudnya ya, berjarak 3 satuan di kanan sumbu Y. Berarti kita lihat dia berada jaraknya 3 ya. Oke, kita ini supaya lebih jelas. Nah, ternyata 3 satuan. Ya, 3 satuan di sebelah kanan sumbu Y ya. Berarti berapa ini? 1, 2, 3 ya. Nah, kemudian 3 satuan di atas sumbu X. Berarti di atas naik ya. 1, 2, 3. Oh, sama. Berarti berapa tadi kodenya? 3,3. Nah, sama aja. Ya. Kemudian titik B berjarak 6 satuan di kiri sumbu Y. Nah, oke, kita lihat di sini. 6 satuan di sebelah kiri. Berarti mana ini? Berarti 1. Kita kasih warna yang beda lagi ya. Ya. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kiri ya. Nah, kemudian 4 satuan di atas sumbu Y. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, titiknya berarti negatif 6. Karena ke kiri negatif, 4. Nah, seperti itu. Selanjutnya titik C berjarak 4 satuan ke kiri sumbu Y dan 3 satuan di bawah sumbu X. Sehingga ditulisnya negatif 4, negatif 3 ya. Titik C ini di sini di bawah. Nah, berarti dia ke kiri 4 satuan, kemudian ke bawah 3 satuan 1, 2, 3. Nah, betul ya, negatif 4, negatif 3. Kemudian titik D berjarak 2 satuan di kanan sumbu Y. Berarti kanan dan kanan sumbu Y. Ya, 2 satuan ke kanan ya. Nah, ini 1, 2. Nah, kemudian 4 satuan di bawah sumbu X berarti 1, 2, 3, 4. Sehingga titiknya, oh ini harusnya 2, negatif 4 ya. Nah, ini ada salah sedikit. Hapus. Jadi 2, negatif 4. Oke, seperti itu. Ini saya tulis 2, negatif 4. Tadi C-nya tadi negatif 4, negatif 3. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya, yang kedua, posisi relatif titik terhadap titik acuan. Ya. Di dalam sistem koordinat, ya, dalam sistem koordinat selalu memiliki acuan tetap, yaitu mengacu pada titik 0,0. Jadi acuannya adalah 0,0. Perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Nah, benar ya, perpotongan sumbu X sumbu Y tadi di 0,0 sini ya. Nah, selanjutnya apakah ini dimaksud dengan posisi relatif ya? Posisi relatif adalah posisi suatu objek yang dapat berbeda koordinatnya tergantung dari titik acuannya. Nah, sekarang perhatikan gambar ya. Jika titik 0 adalah 0,0 adalah menjadi acuan, dapatkah kamu menentukan koordinat titik A, B, C, dan D? Kamu lihat di sini. Titik A tadi, ya kan, titik A itu kan letaknya di 3 satuan di sebelah kanan sumbu Y dan 3 satuan ke atas sumbu X. Jadi koordinatnya 3,3. Nah, sama saja ya. Tadi intinya ini hanya mempresentasikan atau menu lain lah. Kemudian titik B 6 satuan ke kiri. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya.
kemudian 4 satuan ke bawah, 4 satuan ke maksudnya ke atas ya, 1 2 3 4 ya. Nah, sehingga di sini ini harusnya ke atas ya. Oke, residual nih. Selanjutnya sekarang yang C. C itu kalau terhadap ini 0,0 ini berarti 4 satuan ke kiri, berarti 1 2 3 4 ya, kemudian 3 satuan ke bawah, 1 2 3. Nah, jadi titiknya negatif 4, negatif 3. Yang D itu letaknya di 2 satuan ke kanan, 1 2, kemudian 4 satuan ke bawah, 1 2 3 4. Nah, berarti ditulisnya 2, negatif 4. Seperti itu ya, kalau titik acuannya adalah 0,0. Lalu bagaimana posisi relatif titik terhadap titik acuan yang mana kalau acuannya itu tidak di 0,0? Nah, kita bisa mencari posisi relatifnya secara manual juga bisa. Jadi titik A 4,5. Nah, anggaplah titik A ini sebagai acuannya ya. Nah, kita akan mencari koordinat titik B, kemudian C, D, dan F ya. Nah, koordinatnya bagaimana atau posisi relatifnya bagaimana? Sekarang kita lihat. Kalau mencari B, ya, kalau mencari B, sehingga dengan A sebagai acuan, berarti kan dia letaknya di sebelah kiri dari titik A. Berarti berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ke kiri ya. Kemudian ke atas adalah 1 ya. Nah, berarti titiknya adalah negatif 9,1. Nah, kemudian C. C itu di sebelah sini ya. Nah, ya. C itu letaknya di bawah sini. Nah, kita lihat posisinya dari titik A. Ke kiri berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ke kiri. Kemudian 13 satuan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 13 ke bawah. Jadi titiknya negatif 7, negatif 13. Sekarang titik D. Dia letaknya di mana nih? Oh, dia sebelah kiri atas ya. Nah, dari titik A bagaimana? Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kiri 6. Berarti negatif 6, ya. Kemudian ke atas 1, 2. 2 satuan. Berarti negatif 6,2. Titik F. Titik F itu letaknya di mana? Dan di sebelah kanannya A. Berarti 1, 2, 3. 3 ke kanan. Ya, kemudian 1 ke bawah. Berarti 3, negatif 1. Nah, mudah ya. Ya. Bagaimana kalau misalnya kita nggak seperti ini caranya? Atau kita bisa gunakan dengan rumus ya. Nah, masih ingat kita menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Penentuan posisi titik pada bidang koordinat dinyatakan koordinat x, y. Nah, posisi relatif titik akan ditulis nilai yang berbeda. Posisi relatif tersebut dirumuskan dengan, jadi kalau mencari titik yang baru, nah, itu berarti x yang baru, x ini adalah absis ya, y ini apa? Ordinat. Jadi x atau absis mula-mula dikurangi absis acuan. Kemudian ordinat baru berarti sama dengan ordinat mula-mula dikurangi ordinat acuan. Nah, mungkin kalau rumus seperti ini mungkin lebih jelasnya ke langsung penerapannya ya. Nah, seperti ini. Jika kita gunakan dengan rumus, maka kita lihat di sini. Kita lihat di sini titik A itu kan koordinatnya 4,5. 4,5. Kemudian titik B itu koordinatnya adalah negatif 5,6 ya. Nah, sekarang kalau A ini sebagai acuan, nah, berapa koordinat titik B? Nah, berarti negatif 5 dikurangi 4. Nah, jadi berapa? Negatif 9. Kemudian 6 dikurangi 5. 1. Berarti negatif 9,1. Kemudian titik C. Titik C itu negatif, titik koordinat C berarti negatif 3, negatif 8. Nah, setelah koordinat acuannya digeser di titik A, yaitu di 4,5, jadi koordinat titik C sekarang jadi berapa titiknya?
Nah, berarti negatif 3 dikurangi 4, negatif 7. Negatif 8 kurangi negatif 5, negatif 13. Jadi negatif 7, negatif 13. Kemudian D, negatif 2,7. Berarti negatif 2 kurangi 4, negatif 6. 7 kurangi 5, ya 7 kurangi 5, berarti 2, negatif 6,2. Kemudian 7 kurangi 4, 3. 4 kurangi 5, ya negatif 1. Sehingga 4, negatif 1 sekarang. Jadi dengan rumus juga bisa untuk menentukan posisi baru atau koordinat baru setelah acuannya digeser ya, atau setelah acuannya berubah, tidak di 0,0. Itu ya caranya ya. Nah, selanjutnya mungkin kita latihan soal biar lebih jelas. Ya. Perhatikan diagram Kartesius berikut di samping ya. Tulislah koordinat E terhadap titik acuan F. Oke, kita gunakan manual juga nggak apa-apa. Titik E terhadap titik F. Berarti titik F ini sebagai acuannya. Nah, E mana bawah? Berarti berapa ini? 1, 2, 3. Nah, 3 satuan ke kiri. Berarti negatif. Titik E sekarang berarti negatif 3, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah. Berarti negatif 3, negatif 6. Ya. Yang B, tulislah koordinat A terhadap titik acuan D. Oke, kita cari dulu koordinat A-nya adalah berapa ini? Koordinat A-nya adalah 4,5 ya. D-nya itu koordinatnya negatif 2,7 ya. Nah, sekarang kita hitung selisihnya ya. Nah, berarti koordinat yang A yang baru itu berarti 4 ya, berarti kan ke kiri 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kiri ya. Nah, oh, maaf kebalik. D sebagai acuan ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ke kanan ya. Berarti kan 4 dikurangin negatif 2, kemudian 5 dikurangin 7. Sama berarti titik A-nya adalah 6, negatif 2. Ini kalau pakai rumus ya. Nah, oke, yang C. Gambarkan titik M yang berjarak 3 satuan ke kanan dan 6 satuan ke bawah dari titik H. Berarti 3 satuan ke kanan, berarti 1, 2, 3. Kemudian 6 satuan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti titik C. Ini ya, berarti ini adalah M. Berapa koordinatnya? Oh, disuruh gambar ya. Udah gambar aja M. Oh, ini titik M. Kemudian gambarlah titik K yang memiliki posisi relatif negatif 4,2 terhadap G. Nah, berarti G-nya mana nih G-nya? G-nya ini ya. Nah, negatif 4,2. Nah, berarti ke kiri 1, 2, 3, 4. Terus 2 satuan. Berarti ke atas 1, 2. Ini. Ini berarti titik K-nya berada di sini. Ya, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Posisi garis terhadap sumbu X dan Y. Nah, kita lihat di sini di dalam diagram Kartesius atau sistem koordinat di sini ada garis P, ada garis Q, ada garis R. Dan ada berbagai titik ya, sini K, L, M, N, kemudian H, C, E, G ya. Yang menjadi pertanyaan adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y itu apa? Adalah garis P. Nah, garis P yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, sejajar dia ya. Kemudian yang kedua, garis yang sejajar dengan sumbu X. Sumbu X dia posisinya mendatar ya. Mana garis sama-sama mendatar? Ini R. Itu garis R ya. Garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Sumbu X posisinya mendatar. Berarti kalau mencari tegak lurus berarti harus posisinya cari yang berdiri. Itu mana? P. Nah. Yang keempat, garis yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah R. Sumbu Y itu posisinya tegak. Berarti kalau mencari tegak lurus berarti cari yang mendatar. Itu mana? Yaitu R.
Yang kelima, garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y adalah garis Q. Nah, ini dia memotong ya. Memotong dari tidak tiga lurus, tidak sejajar ya. Sehingga dia memotong sumbu X ini ya dan sumbu Y. Garis Q. Kemudian yang keenam, pasangan titik yang jika dihubungkan membentuk garis sejajar sumbu X adalah garis KN. Nah, yang mana KN ini ya? Ini jika dihubungkan ya, jika dihubungkan itu membentuk garis ya. Nah, ini dia sejajar dengan sumbu X. Nah, sama-sama mendatar dan sejajar juga dengan garis R ya. Nah, selanjutnya nomor 7, pasangan titik yang jika dihubungkan dengan membentuk garis tegak lurus dengan sumbu X adalah garis KH dan CL ya. Kita lihat di sini. Garis ya, garis KH mana ini KH ya, dan garis CL mana CL ini. Ya, garis CL ya. Garis KH dan CL ini tegak lurus dengan sumbu X dan sekaligus juga tegak lurus dengan garis P ya. Nah, namun dia sejajar dengan sumbu Y ya, dengan sumbu Y. Nah, ini. Gitu. Selanjutnya pasangan titik yang jika dihubungkan membentuk garis yang berpotongan dengan sumbu Y adalah CE ya. CE mana CE? CE itu ya. Oke, kita gambar. CE ini kalau dihubungkan dia memotong sumbu Y ya. Kemudian apalagi HN juga dihubungkan sana. Ini malah justru memotong sumbu Y dan sumbu X ya. Kemudian ada lagi garis Q juga berpotongan di sumbu Y ya, sekaligus juga di sumbu X ya, seperti itu ya diantaranya. Selanjutnya ya, jarak dua titik ke ya, jarak dua titik yang ketujuh, jarak dua titik keliling dan luas jika diketahui dua titik, maksudnya di sini yaitu titik A x1,1, titik B x2,2, maka jarak AB dirumuskan dengan jika AB sama dengan akar selisih dari absis kedua absis ini ya. Jadi selisih kuadrat selisih ya dari absis ya dan ordinat ini. Jadi X1 dikurangi X2 pangkat 2 ditambah Y1 kurangi Y2 pangkat 2. Mungkin lebih jelasnya kita kasih contoh ya. Diketahui sebuah benda berada pada koordinat negatif 3,2, kemudian benda bergerak menuju koordinat 5,4. Jarak benda terhadap kedudukan awal adalah, kita cari jaraknya. Jadi mula-mula di negatif 3,2, kemudian bergerak dia, jadi titiknya sekarang menuju 5,4. Berapa nih jaraknya? Nah, ini kita hitung nih. Maka negatif 3 dikurangi 5 pangkat 2 ditambah negatif 2 kurangi 4 pangkat 2. Nah, maka sama dengan akar negatif 3 kurangi 5 negatif 8 pangkat 2, negatif 2 kurangi 4 negatif 6 pangkat 2. Negatif 8 pangkat 2 adalah 64, negatif 6 pangkat 2 adalah 36, ini dijumlah hasilnya 100, kemudian di akar 100 adalah 10. Nah ya, oke, ini aplikasi keliling dan luas ya. Jadi diketahui titik E negatif 2,3, F
4,3, G 4,1, dan H negatif 2,1. Tentukan keliling bangun EFGH, B luas bangun EFGH. Oke, pertama-tama kita kita gambar terlebih dahulu biar tahu posisinya ya. Gambar dalam bidang koordinat. Ya. Titik E negatif, titik E itu negatif 2,3, berarti negatif 2 ini, 3. Ini berarti sini. Kemudian F 4,3, 4,3 berarti sini. Titik G berarti 4,1, berarti 4,1 sini. H adalah negatif 2,1 sini. Sehingga kalau ini dihubungkan membentuk bangun persegi panjang. Nah, kita jawab di sini. Kelilingnya berapa kelilingnya? Ya udah dijumlahin semua. Keliling berarti kita muterin. Nah, berapa satuan ini? Ini dari sini dulu ya. Ini berapa petak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah ke atas 1, 2. Ini juga sama. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Ke bawah 1, 2. Sehingga berapa ini? 8 tambah 8. 6 satuan. 16 satuan ya. Kemudian luasnya. Nah, luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Panjangnya berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kali 1, 2. Lebarnya 2. Nah, berarti 12 satuan luas. Oke, tidak susah ya. Nah, selanjutnya. Nomor 9. Masih aplikasi keliling dan luas ya. Diketahui titik A negatif 4,5. Kita gambar dulu. Negatif 4 titik A negatif 4,5 ya, kita gambar dulu. Negatif 4,5. Kemudian B 0,8, 0,8 berarti sini. Ini titik B, ini titik A. Kemudian C-nya 0,2, 0,2 sini. Sesuai sifat belah ketupat, bahwasanya kedua buah diagonalnya itu saling berpotongan tegak lurus dan membagi sama panjang. Berarti ini kan berarti diagonalnya. Ini kalau kita hubungkan dulu ke sini. Ini diagonalnya ya. Berarti ke sana nanti akan membagi sama panjang. Oke. Jadi ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan sini 3, sini 3. Berarti ke kiri juga 1, 2, 3, 4. Ke kiri 4, berarti ke kanan 4. Ingat kan membagi sama panjang ya. 1, 2, 3, 4. Ke sini juga 4 juga. 1, 2, 3, 4. Di sini. Nah, berarti titiknya adalah D-nya ketemu 4,5 ya. Ini hubungkan. Ya. D-nya adalah 4,5 ya. Berapa luasnya? Nah, soal B, luas belah ketupat gimana? Diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal satunya berapa? Hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kali diagonal 2-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita bagi coret-coret. 4, 6 kali 4, 24. Satuan dulu. Selanjutnya untuk keliling ya. Kita kasih warna yang beda. Untuk keliling, ya kita ngeliling. Berarti kita cari dulu sisi miringnya ini, panjang AP. Berdasarkan sifat belah ketupat, dia punya 4 sisi yang sama. Berarti ini sama. Berarti kita cari panjang salah satu sisi saja, yaitu sisi CD juga boleh ya. Kita cari sisi panjang sisi CD. CD itu berarti
Titiknya di sini adalah 0,2 tadi ya. Berarti pakai rumus jarak tadi. Berarti 4 kurangi 0 kuadrat ditambah 5 kurangi 2 kuadrat. Berarti 5 kurangi 2 kuadrat. Ini berarti 4 kurangi 4 kurangi 4 itu 4 pangkat 2 ditambah 5 kurangi 2 3 di 3 pangkat 2 sama dengan ini 16 plus 9 ya, sama dengan akar 16 tambah 9 adalah 25. Akar 25 adalah 5. Sehingga kelilingnya ya 4 kali 5 ya, yaitu 20 satuan kelilingnya. Baik, demikian pembahasan tentang sistem koordinat. Jangan lupa like and subscribe di video ini. Saya coba sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.